Apa yang di awal kita telah pelajari bermanfaat dan tetap diingat, karena afatul ilmi an-nisyan, rusaknya ilmu itu disebabkan lupa. Namun kemudian kalau kita catat, kita tulis, insya Allah itu masih ada dan kokoh, sebagaimana dikatakan al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu laksana hewan buruan, sedangkan cara mengikatnya adalah dengan al-kitabah. Al-aslu fi wujubiz zakati, adapun dalil dalam kewajiban zakat mutlakon secara mutlak, ayatun adalah beberapa ayat. Qauluhu ta'ala, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta mereka shadaqatan sebagai zakat. Nah, ini shadaqah di sini bermakna zakat, sebagaimana penafsiran ulama. Tutahhiruhum, yang akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka, ya biha, dengan zakat tersebut. Dengan adanya zakat, maka jiwa kita akan bersih kembali. Di antara zakat adalah zakatul fitri, atau biasa disebut dengan zakat fitrah. Namun pelafalan yang betul adalah zakatul fitri, mudhaf ilaih. Nah, itu adalah wajib bagi setiap muslim, muslimah, baik merdeka ataupun budak, dewasa ataupun masih kecil. Yaitu di antara tujuannya adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi dengan sedekah wajib itu yang kemudian disebut zakat, jiwa kita akan bersih. Tuslihu ahwalahum, yang memperbaiki keadaan mereka, wa tahfadhuhum minasyuhi wa nahwihi, dan menjaga mereka dari sifat pelit atau kikir, wa nahwihi, dan semisalnya. Wa yastahiquna biha al-madiha wa thanaa, dan mereka berhak untuk dipuji dan dipuja. Makanya kemudian Allah firmankan sedemikian rupa, bagi orang yang mau bayar zakat itu nanti akan dibersihkan dan berhak untuk dipuji. Wa hadithu, yang kedua adalah hadis-hadis yang ada. Minha, di antaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin radhiyallahu anhu indama wajjahahu ilal Yaman, ketika beliau mengutus beliau ke Yaman sebagai wali, sebagai gubernur saat itu. Fa'alimhum, maka ajarkanlah mereka, wahai Mu'adz, annallaha, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala iftaradha alaihim, menfardukan atas mereka, mewajibkan atas mereka shadaqatan, zakat, tukhadu min aghniyaihim, yang akan diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir. Jadi dengan adanya zakat itu tatanan kehidupan masyarakat sosial itu akan seimbang. Jadi kalau kaya, ya nanti keluarkan zakatnya, sehingga yang miskin ada mendapatkan bagian. Kalau kemudian kaya tidak ada kewajiban apapun atas harta yang dia miliki, maka yang miskin semakin sengsara. Makanya di sini adanya zakat untuk tawazun, agar kemudian seimbang, sempurna antara yang kaya dengan yang miskin. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Fa'ammal mawashi, adapun mawashi, yaitu hewan ternak, fatajibuz zakatu, maka wajib zakat, fi thalathati ajnasin, dalam 3 jenis hewan saja. Minha, di antaranya, wahiyya al-ibilu, 1 unta. Karena di Indonesia nggak ada unta, ya maka tidak ada zakat unta akhirnya. Kalaupun ada, mungkin hanya di zoo, di kebun binatang, itu pun hanya ada beberapa ya. Dan itu bukan murni dipelihara, tapi untuk eksploitasi istilahnya ya, untuk mendapatkan hasil, sehingga mereka makanannya harus beli, tempatnya juga bisa saja itu nyewa. Soalnya ada syarat-syaratnya nanti hewan-hewan yang kemudian ada zakatnya ini. Jadi yang pertama onta, wal baqaru, dan sapi. Nah, sapi ada di Indonesia ini. Wal ghanamu, dan juga kambing.
dengan berbagai macamnya. Sapinya juga, apakah itu sapi perah atau sapi biasa, sapi Madura biasanya yang biasa dijual ke Jawa, atau sapi Bali. Seumpama ada orang muslim di situ punya sapi kemudian sampai pada nisabnya, nanti akan ada zakatnya dengan ketentuan-ketentuan. Dalla ala wujubi zakati fi hadhihi al-ajnas, menunjukkan akan kewajiban zakat dalam jenis 3 hewan ini. Wa ala kathirin min syurutiha al-atiyah, dan juga kepada kebanyakan dari syarat-syaratnya yang akan datang adalah ma rawahu al-Bukhari. Jadi syaratnya juga disebutkan nanti dan tercakup untuk sementara dalam hadis ini. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna Abu Bakrin, bahwa Abu Bakar, katabalahu kitaban, menuliskan surat untuk Anas bin Malik, wa ba'athahu bihi ilal Bahrain, dan beliau mengutus kepada Bahrain. Fi awalihi, di awal suratnya itu tertulis begini, Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi faridatus sadaqah, ini adalah kefarduan zakat, allati faradaha Rasulullah 'alal muslimin, yang Rasulnya wajibkan kepada kaum muslimin. Faman sa'alaha minal muslimin ala wajhiha falyu'taha. Jadi barang siapa yang minta zakat dari kaum muslimin sesuai dengan ketentuannya, maka harus diberikan. Jadi boleh ya kita misalkan merasa nih menjadi orang fakir ataupun miskin, kan begitu. Dan miskin atau fakir bukan hal yang terhina ya, bukan suatu hal yang sangat terhina, tidak, karena buktinya banyak para sahabat yang keadaannya sangat fakir. Bahkan kalau dibanding dengan kita, ya kita termasuk yang sangat kaya sekali. Wong bajunya saja mereka ala kadarnya, hanya sebatas menutup dari auratnya. Boleh kemudian kalau kita merasa seperti itu minta, baik langsung kepada orangnya. Jadi misalkan anti itu termasuk kaya, jadi punya apa istilahnya, kambing sekian atau sapi sekian sesuai dengan, nanti dengan syaratnya. Yang penting anti sudah berkewajiban mengeluarkan zakat, saya minta sampean zakatnya kasih saya saja karena saya termasuk orang yang fakir, orang yang miskin. Nah itu boleh. Kalau misalkan ada negara yang menaungi amil zakat, nah, amil zakat yang resmi dari negara, maka langsung mendaftarkan diri. Jadi negara tidak perlu untuk kemudian nyari siapa yang berhak, jadi boleh mengajukan. Dalam zakat fitrah juga begitu. Jadi saya benar-benar tidak mampu Pak, akhirnya dia yang mengajukan diri. Wa man sa'ala fawqaha fala yu'ta, dan barang siapa yang minta lebih, ya, maka ya tidak usah diberikan. Pokoknya sesuai dengan ketentuan. Wa fihi, nah dalam surat yang dikirimkan beliau Abu Bakar kepada Anas bin Malik ini, zikru hadhil ajnas, menyebutkan yaitu 3 macam hewan ini, unta, kambing, dan sapi dan kambing. Termasuk juga wa bayanu ansibatiha, penjelasan nisabnya juga dibahas. Jadi suratnya ini panjang, jadi ini penggalan saja. Wa ma yajibu fiha, dan apa yang wajib dikeluarkan ketika sudah sampai nisab. Wa sayati dzalika mufarraqan fi mawadhi'. Nanti akan dibahas secara rinci di babnya. Nah, kemudian wa syaraitu wujubiha. Nah ini, adapun syarat wajib mengeluarkan zakat, sittatu asya, ada 6 perkara. Yang pertama, al-islamu, harus orang Islam. Jadi kalau misalkan dia orang Hindu yang kebanyakan punya sapi dan sebagainya, itu nanti tidak wajib mengeluarkan. Kemudian wal hurriyatu, dia harus orang yang merdeka. Seumpamanya ada budak di zaman ini, kemudian dia mempunyai harta yang sangat banyak sekali. Onta, kalau onta nisabnya 5, mempunyai 5 atau bahkan lebih, maka dia tidak berkewajiban karena dia budak. Jadi ini harus orang merdeka. Wal milkut tamu, dan miliknya sendiri, bukan melihara punya orang lain, ya kan? Melihara punya saudaranya misalnya, kita bantu, dan ya kita boleh memanfaatkan air susunya misalnya, kemudian dan yang lain-lainnya. Nah itu tidak ada kewajiban zakat karena bukan miliknya sendiri. Baik, wan nisabu, dan juga harus sampai nisab. Ai an yakunal malu qadran muayyanan,
hendaknya ada harta itu sesuai dengan ketentuan hatta tajiba fihi zakatu, sehingga wajib zakat. Wa fil misbahil munir, dalam kitab al misbahul munir, huwa al qadru al mu'tabaru li wujubiz zakah, ukuran yang dianggap untuk kemudian kewajiban zakat. Nanti wasayati bayanu nisabi kulli malin fi mawdi'ihi ma'a dalilihi, dan akan datang penjelasan nisab masing-masing dari harta di babnya nanti sesuai bersama dengan dalilnya. Wal haulu, dan kemudian haul itu berlalunya masa 1 tahun. 1 tahunnya ini adalah ukuran hijri atau qamari, bukan masihi. Jadi menggunakan kalender hijriyah, berlalu 1 haul. Apa di sini penjelasannya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Rasulullah, laisa fi malin, tidak ada dalam satu harta itu zakatun, zakatnya, hatta yahula alaihil haulu, sampai kemudian berlalu 1 tahun. Rawahu Abu Dawud, ay hatta yamdi ala tamallukihi amun qamariyun. Jadi dia sehingga berlalu sesuai dengan kepemilikannya itu amun qamariyun 1 tahun. Jadi kalau misalkan sapi ya itu kan 30, nisabnya 30. Sekarang bulan Rajab, ya kan, itu nanti 30 sapi itu, kalau kambing kan 40, 30 sapi itu sampai setahun itu tidak kalong. Apa kalongnya? Tidak berkurang satu pun. Kalau misalkan Rajab tahun depan lagi, ya kurang masuk ke misalkan 8 Rajab. Nah, ternyata sekarang 5 Rajab, ya kan? Kemudian kita jual 1 karena memang ada ketentuan yang sangat mendesak, keperluan yang misalkan untuk belanja keluarga dan yang lainnya dijual, sehingga itu kan menjadi 29, kan begitu. Sampai kemudian tanggal 28 ya 29, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakatnya. Jadi ini harus semuanya sempurna dalam syaratnya ini. Wasaumu, dan juga harus saum, bukan saum ya. Saum itu dia makannya makan gratisan. Jadi sapinya, onta dan kambingnya itu digembala bebas oleh tuannya. Kalau kita mungkin di kota nggak tergambar ya. Kalau kita di desa itu orang-orang yang punya kambing banyak itu dibawa mereka ke semacam padang rumput di gunung ya. Sudah mereka lepaskan. Yang punya tinggal nunggu saja. Itu biasanya bikin kemah-kemahan kecil. Ketika sudah waktunya pulang, kira-kira mereka sudah kenyang ya, tidak ngembek-ngembek lagi, maka dibawa pulang. Gitu kan? Tiap hari seperti itu. Jadi dia tidak beli. Pernah lihat rumput di pinggir jalan yang dijual? Pernah lihat? Banyak di Dau di sini banyak. Jadi rumput jual memang lah. Kalau kemudian kita ngasih makan dengan cara membeli selama setahun atau bahkan separuhnya makan digembala secara free, secara gratis. Namun separuhnya kita mengeluarkan biaya. Walaupun jumlahnya sudah sampai nisab, berlalu dalam masa setahun, tapi kita masih mengeluarkan biaya untuk makan, maka tidak ada kewajiban zakat. Huwa ar-ra'yu. Saum itu ada ar-ra'yu, yaitu menggembala lil masyiyati, kepada hewan ternak, fi kala'id mubahin, di padang rumput yang mubah. Bukan miliknya orang gitu kan, bukan milik sawahnya orang, enggak. Jadi ini padang rumput memang mubah, di gunung contohnya, pegunungan yang banyak rumputnya. Kullal hauli, setiap tahunnya. Jadi dalam selama setahun itu makan di sana. Au aktsaru, atau bahkan lebih lama dari hal itu. Ja'a fi kitab Abi Bakar, di dalam kitab atau surat yang beliau kirim kepada Anas bin Malik, apa? Fi shadaqatil ghanami fi sa'imatiha. Ya, dalam zakatnya kambing adalah kambing fi sa'imatiha, yang digembala. Nah, kalau kambingnya digembala ya berarti sapinya juga sama, ontanya juga sama. Karena hakikatnya 3 ini. Begitu ya, jadi hanya 3 saja. Jadi kalau misalkan nanti pulang melihara lele, mentok, ya kan,
bebek, ayam sekalipun, itu tidak ada kewajiban untuk kemudian mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau dijadikan bisnis, nah itu masuk nanti tijarah, perdagangan. Jual ayam kan seperti orang jual ayam potong dan segala macam, atau ayam petelur, itu kan dijadikan bisnis. Nah itu masuk di sana, bukan masuk di sini. Wa ammal athmanu, adapun benda berharga, fasyai'ani, ada dua hal saja. Yang pertama adzahabu, emas, wal fiddatu, dan perak. Ini selain emas yang ada di rumah ya, Mas Andi dan yang lainnya. Dan juga selain emas yang dijadikan perhiasan pada umumnya. Berapa sih perhiasan kalau gelang itu? Berapa biasanya? Kan ya mungkin dua lah ya, 2 atau 3 lah kayak gitu. Itu sudah umumnya orang. Tapi kalau lebih dari itu, sampai kemudian ada 10-20 gelang, dan itu banyak orang yang menggunakan, khususnya di orang-orang kampung. Betul. Jadi di kampung saya itu ada satu desa, itu orangnya bener-bener kampung tapi kaya luar biasa. Sehingga kalau mau ngarit ngambil rumput ke sawah dan segala macam, itu dan emasnya segala macam, kalungnya gitu kan. Kita yang baru ke sana kaget gitu kan. Padahal sama-sama Madura gitu. Tapi memang benar-benar kaya lah. Kalau sudah lebih macam begitu, lebihnya itu kena zakat nantinya. Nah, berapa zakat nisab daripada emas ataupun perak? Mari kita lihat. Kita lihat dulu dalil kewajiban emas dan perak. Wal aslu fi wujubi zakati fihima. Adapun dalil dalam kewajiban zakat dalam emas dan perak. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Menyimpan artinya menimbun. Menyimpan artinya lebih dari kebutuhan perhiasan. Sementara perhiasan yang digunakan oleh wanita sebenarnya untuk siapa? Untuk suaminya. Dan suaminya nggak senang amat kalau misalkan punya banyak, enggak. Suaminya senang yang sederhana aja, kalung satu aja, ini anting ini saja gitu kan. Kalau misalkan kaki itu juga ada, kan biasanya ada gelang kaki untuk suaminya. Seperti itu. Lebih dari itu kena kewajiban zakat nanti. Kalau sudah sampai nisab. Jadi orang-orang seperti ini yang menyimpan emas dan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkan di jalan Allah, diantaranya dengan zakat itu tadi, tidak mau mengeluarkan zakatnya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah kabar gembira dengan adanya azab yang pedih. Wal kanzu, adapun menyimpan menimbun, apa al kanzu itu? Al malul ladzi lam tu'adda zakatuhu, yaitu harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Rawa al-Bukhari fi tafsiriha an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, man kanazaha falam yuaddi zakataha fawailun lahu. Orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak mau bayar zakatnya, maka wailun lahu. Wailun itu ada dua makna. Satu, memang celaka, karena wailun memang celaka. Yang kedua adalah wadin finari jahannam, jadi semacam lembah yang ada di neraka jahanam. Ia memang sekaligus celaka dan nanti akan mendapatkan jurang ini, lembah yang ada di neraka jahanam. Wa syaraitu wujubiz zakati, dan adapun lanjutannya ada ya. Wa ma rawahu Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin, tidaklah orang yang punya emas dan perak, la yuaddi haqqaha, tidak bayar zakatnya, illa idza kana yaumul qiyamati, kecuali ketika hari kiamat nanti, suffihat lahu safaiha min narin, kecuali dia pada hari kiamat akan suffihat, dibuat semacam lempengan dari neraka. Jadi semacam ya lempengan, entah itu kayak meja ini, wallahu a'lam. Jadi dibikin semacam sofaih. Fa'uhmiya alaiha, kemudian dipanaskan
Lempengan tersebut finari jahannam, padahal sudah dibikin dari neraka jahanam. Biangnya sudah dari neraka, namun masih dipanaskan lagi. Fayukwa biha jambuhu wa dhahruhu, lalu kemudian disetrika. Yukwa itu disetrika. Biha dengan itu jambuhu wa dhahruhu. Nih. Jadi lambungnya disetrika, punggungnya juga, ayo ini yang dulu nggak mau bayar zakat emas dan merah. Kama baradat, kullama baradat u'idat lahu. Kalau dingin nanti dipanaskan lagi, diulang lagi kayak gitu, terus kayak gitu. Fi yaumin kana miqdaru 50 alfa sanatin, di mana dalam sehari saja ukurannya adalah 50.000 tahun. Berarti sangat benar-benar pedih, benar-benar menyakitkan. Padahal untuk dikeluarkannya itu kan hanya sedikit. Hanya sedikit, 2,5% saja. Jadi tidak banyak. Hatta yuqda bainal ibad, sehingga dia dibuatlah ketentuan di antara hamba, diumumkan, ini orang yang tidak mau bayar zakat. Fayara sabilahu, kemudian akhirnya dia akan melihat jalannya. Imma ilal jannah, bisa jadi dia akan masuk surga kalau memang diampuni oleh Allah. Karena kalau muslim bisa jadi dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa imma ilan nar, bisa jadi dia akan menuju ke neraka. Haqqaha maksudnya zakatnya. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha khamsatu asya. Adapun syarat wajibnya zakat dalam zahab dan fiddah ada 5 perkara. Yang pertama, al-Islam, harus orang Islam, sama kayak tadi. Wal hurriyatu, dan harus merdeka. Wal milkut tamu, emasnya memang miliknya sendiri. Bukan emas masih karena utang. Nah, itu kan masih bukan miliknya sendiri, dia masih utang. Atau emasnya orang lain dia pinjam. Nah, jadi benar-benar miliknya sendiri. Wan nisabu, dan dia sudah sampai nisab. Wal haulu, sama berlalu masa setahun hijri. Nah, nanti kita akan bahas ukuran-ukuran dan nisabnya berapa. Wa amma zuru', dan adapun zuru' ya, hasil dari pertanian. Fatajibu zakatu fiha, maka wajib zakat di dalamnya bi thalathati syara'ita, dengan 3 syarat. Pertama, ayyakuna mimma yazra'uhul adamiyun, hendaknya pertaniannya itu memang ditanam sendiri oleh petani. Jadi kita memang nanam, pergi ke sawah, mencek istilahnya, kita nanam sendiri. Bajak sawah, kemudian nanam sendiri. Bukan kemudian misalnya ada pesawat memang bawa padi atau apalah, pokoknya intinya bawa sembako gitu kan. Tiba-tiba bocor, jatuh ke sawah kita. Kebetulan hujan saat itu, tiba-tiba dapat sebulan berikutnya tumbuhlah padi, ya kan, subur dan segala macam. Apakah kemudian dapat zakat? Tidak. Ada zakatnya enggak. Jadi memang sengaja nanam. Cuman itu kan bukan milik kita gitu kan, punya orang lain. Harus kita umumkan dulu. Siapa yang punya pesawat, yang ininya jatuh. Ini gimana sampean ini? Ikhlas nggak dikasihkan ke saya? Oh ikhlas pak. Nah tetap nggak ada zakatnya karena dia memang dari awal tidak sengaja nanam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an yakuna qutan madakharan, hendaknya berupa makanan pokok yang bisa disimpan. Makanan pokok, kalau kita beras, jagung, sagu, kalau di tempat-tempat tertentu ya, tiwul di Lampung. Ada yang dari Lampung sini? Nah, tiwul, terus pakannya burung, kena apa? Burung itu apa namanya? Juawut. Nah, itu juga ada itu. Karena dulu sebelum padi ada, orang makan itu katanya di Jawa. Sebelum jadi makanannya burung dan dijual di pasar-pasar, itu dimakan oleh orang. Nah, itu. Baru kemudian ditemukan padi dan ternyata lebih enak, berpindah ke padi. Dulu sebelum ini, zaman dahulu ya. Sekarang sudah jadi makanan burung. Tapi kalau mau masak itu mungkin pakai rice cooker bisa juga ya. Bunyi burung semua. Jadi
harus berupa makanan pokok yang bisa disimpan lama maksudnya. Ya kalau cuma disimpan ya kue pun bisa, enggak ini sampai lama. Beras itu kalau misalkan tanpa ditaruh di tempat khusus untuk beras itu kan umumnya lama itu kan. Berapa? Sebulan masih ada. Selama memang ada tempatnya, jangan kemudian dihamburkan. Baik. Jadi an yakuna qutan mudakharan adalah makanan pokok yang bisa disimpan lama. Ay yumkinu idkharuhu duna an yafsuda. Mungkin untuk disimpan duna an yafsuda tanpa mengalami kerusakan. Simpan lama tapi nggak bisa. Seminggu kuat, 2 minggu, sebulan kuat. Wal kutu, adapun kutu bukan kutu Indonesia. Huwa ma yakunu aslat ta'am. Dia adalah makanan pokok. Aslat ta'am itu pokok makanan, ya makanan pokok. Al-ghalibu yang umum. Al-ghalibi yang umum atau biasa li ahlil balad untuk satu negeri. Wal muradu yang dimaksud adalah al-qumhu, pertama gandum. Di Indonesia tidak ada gandum. Kalau ada ya biasanya impor dari luar. Kemudian wasyairu juwawud, itu tadi yang biasa dimakan oleh burung itu. Wal himmis, kacang panjang atau buncis. Kacang panjang pernah lihat ya? Itu. Kemudian buncis. Nah biasanya mama yang lebih paham ini. Wal fulu, dan kacang-kacangan, mau kacang tanah, kacang hijau, kacang apa lagi? Ya yang kacang puru dan yang lainnya itu masuk. Jambu, teh itu enggak ada. Baik, selanjutnya wa an yakuna nisoban, dan hendaknya sudah sampai 1 nisob. Berapa nisob dari ini tadi, yaitu hasil pertanian? Khamsatu ausukin, ada 5 ausuk, lakisro alaiha, tanpa kulit. Jadi kalau beras itu sudah nggak ada kulitnya, padi itu ya sudah dikupas, sudah diselip, tinggal berasnya. Itu kemudian berasnya sudah sampai khamsatu ausuk, nanti kita akan jelaskan khamsatu ausuk berapa. Maka kemudian ada zakatnya. Nah, apakah harus nunggu 1 tahun? Tidak. Jadi dia misalkan panen sekarang, ya panen sekarang, kemudian ya istilahnya membersihkan sawahnya, kemudian menyelip, diselip, kemudian akhirnya ditakar, itu butuh berapa pekan atau butuh berapa bulan. Kalau sudah selesai semua rampung, hasil totalnya sekian dari panen kita di tahun ini misalnya, lah apakah sampai 5 ausuk? Nanti akan ada kewajiban zakatnya. Coba kita lihat 5 ausuk ini berapa. Ini dalam ukuran Arab tentunya ya. Nah, 1 wasak, di mana jamak dari wasakun itu adalah ausuk, jamak taksir. 1 wasak itu 6,13 kilo. Itu kalau 1 wasak. Kalau 5 ya 6,12 kilo kali 5. Ternyata hasilnya kalau kemudian kita lihat itu ada 652,8 kilo. Jadi dia mendapatkan sekitar 700 kilo bersih tanpa kulit. Itu tadi setelah dia sebulan, setelah itu kan dia selip segala macam. Ini totalnya kalau kita lihat oh segini, maka dia sudah ada zakatnya. Berapa yang dikeluarkan nanti pembahasannya lebih rinci ada terkait masalah itu. Cuman nisabnya segini. Kita bulatkan dia sudah mendapatkan 700 kilo. Kalau lebih rincinya 652,8 kilo. Maka nanti ada kewajiban zakat. Sebab ini sudah sampai pada nisabnya. Saya tibayanuha ma'adalilihi fi fasliha, itu dia. Nanti akan ada pembahasan secara khusus. Lanjut, wa amma thimaru, adapun buah-buahan,
Fatajibuz zakatu fi syai'aini, maka wajib zakat dalam dua hal saja. Minha, di antaranya thamratun nakhli, buah korma, wa thamratul karmi, dan buah anggur. Jadi nakhl kalau sudah kering menjadi tamar, sementara karm atau kurum kalau sudah kering menjadi zabib atau kismis. Nah, itu nanti akan ada zakatnya. Pernah makan kismis? Nah, biasanya di nasi kebuli atau nasi apa itu yang Maryani apa itu? Nah, itu dia Bukhari apa segala macam. Nah, itu biasanya ada kismisnya. Atau di kue-kue biasanya di atasnya itu ada semacam kismis. Rawa Abu Dawud wa hasanahu Tirmidzi an Attab ibni Usaid qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyuruh an yukhrasal inabu, untuk ditakar anggur itu, kama yukhrasun nakhlu, sebagaimana korma juga ditakar. Maksudnya ditakar ini tujuannya untuk agar sampai nisab kemudian mengeluarkan zakat. Wa tu'khadhu zakatuhu zabiban, kemudian diambil zakatnya sudah berubah menjadi zabib, menjadi kismis. Kama tu'khadhu shadaqatun nakhli tamran, begitu juga nakhl kurma yang masih baru panen seperti itu sudah menjadi korma, itu nanti dikeluarkan zakatnya. Itu kalau buah-buahan. Jadi ada dua. Wal khursu, adapun khurs adalah taqdiru ma yakunu minar rutbi tamran wa minal inabi zabiban. Jadi ini perkiraan kalau misalkan korma masih baru panen itu kan basah, dikira-kirakan menjadi korma yang sudah kering sebagaimana kita ini. Begitu juga dengan anggur. Nah, ini ketika kita akan mengeluarkan zakat itu nunggu kormanya ya. Itu tahan untuk kemudian diiddikhar tadi. Makanya kemudian dia ada kewajiban zakat. Dia tahan. Kalau korma yang baru panen dan belum dijadikan tamar, masih bernama nakhl, maka itu tidak awet. Sebagaimana buah apel. Apel kalau ditaruh biasa di sini ya mungkin seminggu sudah busuk. Kecuali di lemari es kan gitu, enggak, ini di tempat biasanya. Tapi kalau sudah menjadi korma, setahun pun dia masih kuat, asalkan ditaruh di tempat umumnya, jangan digeletakin di bawah. Begitu juga kismis. Kismis itu ketika sudah jadi kismis, bukan anggur, jadi dia sudah jadi kismis, dikeringkan melalui pengeringan, maka dia awet juga, iddikhar. Wa syaraitu wujubi zakati fiha arba'atu asya. Adapun syarat wajib mengeluarkan zakat di dalam dua hal ini ada 4 perkara. Pertama, Islam, merdeka, kepemilikan yang sempurna, milik sendiri, wa nisabu, dan nisab. Nanti nisabnya akan dibahas di sini. Wa amma urudu tijarah, adapun benda perdagangan, barang perdagangan, fatajibuz zakatu fiha, maka wajib zakat di dalam perdagangan ini bisyara'itil madhkurati fil athman, dengan syarat yang telah disebutkan dalam athman, yaitu apa? Emas dan perak. Makanya orang yang jual ya, orang yang jualan itu biasanya kan dicatat. Kalau sekarang sudah ada alatnya, itu kasirnya, nah itu dicatat, itu boleh jualan itu bulan apa? Oh, Rajab tanggal 8, maka Rajab tanggal 8 tahun berikutnya itu ditotal sampai enggak pada ukuran nisabnya emas ataupun perak. Kalau sampai, nanti dikeluarkan zakatnya berupa uang. Makanya itu nyatat bukan karena apa ya, ya selain juga untuk mengukur keuntungannya, tapi juga ada biar tidak salah dalam zakat. Makanya yang jualan online gitu ya, itu nanti dihitung juga kalau kemudian penghasilannya banyak gitu. Tapi kalau penghasilannya ya sedikit, ya nggak ada gitu. Nah, ala kulli hal seperti itu. Wal aslu fi wujubiha, ini tambah sedikit lagi ya. Adapun dalil kewajiban zakat tijarah adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah, anfiqu min thayyibati ma kasabatum. Anfiqu, zakatkanlah, infakkanlah, keluarkan zakatnya, min thayyibati ma kasabtum,
sebagian dari hasil usaha kalian. Qala Mujahid berkata, nazalat fit tijarah. Ayat ini turun mengenai kewajiban tijarah, zakat tijarah. Wa qala an-Nasafi fi tafsiriha wa fihi dalilu wujubiz zakati fi amwalit tijarah. Nah, di dalam ayat ini ada dalil kewajiban zakat tijarah. Wa rawa Abu Dawud an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, amma ba'du. Ini jadi satu ucapan beliau, Samurah bin Jundub. Beliau mengatakan, fa inna Rasulullah kana ya'muruna. Rasulullah menyuruh kami an nukhrijas sadaqata, mengeluarkan sedekah atau zakat minal ladzi na'uddu lil bai'. Zakat dari barang yang kemudian kita bisa hitung untuk jual beli. Ya barang kemudian kita jual beli segala macam transaksi. Wal muradu bis sadaqah az-zakah. Yang dimaksud dengan sedekah adalah zakat. Jadi begitu ya. Jadi ini hal-hal benda-benda yang kemudian ada kewajiban zakat di dalamnya. Ketika syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh ulama ya itu sudah terpenuhi, maka ada kewajiban. Terkait nisabnya insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Namun sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Baik, silakan. Misalkan ada di pertanian, misalkan dia nanam padi ataupun jagung, nah itu sudah melebihi sudah nyampe nisab misalkan, tapi itu dibagi dua Ustaz, maksudnya itu kepemilikannya berdua. Nah setelah dibagi itu kan sudah tidak nyampe nisab, itu tetap dianjurkan zakat apa tidak? Ya, jadi terkait kepemilikan bersama itu nanti akan ada fasal berikutnya, wal khalitani yuzakkiyani zakatal wahidi. Jadi orang yang mencampur hartanya nanti dia mengeluarkan zakat hitungannya satu. Jadi kalau misalkan zakatnya kambing, kalau di sini tadi kan contohnya pertanian ya. Kalau di sini contoh yang disebutkan itu hewan. Hewan. Mengeluarkan satu kambing yang berumur setahun misalnya. Itu harganya kira-kira berapa? Misalkan 3 juta. Ya berarti 1.500.000-an. Jadi dibagi 2. Nah, itu terkait masalah kepemilikan bersama. Nanti kita akan bahas terkait masalah itu. Nah, ada yang lain lagi mungkin? Kalau semisal ada satu kasus Ustaz, ada seorang terus dia punya kelima perkara yang wajib dizakatin ini, tapi dari kelima perkara ini nggak ada yang nyampe nisabnya gitu. Misalnya dia punya emas, dia punya pertanian, dia punya kelima ini, tapi nggak ada dari setiapnya itu nggak ada yang nyampe nisabnya. Misalnya kalau sapi dia cuma punya 20-an, tapi kalau di total kaya banget Ustaz. Itu betulnya gimana? Iya. Jadi secara fikih, ya kan, secara fikih dia tidak ada kewajiban karena nisab tidak sampai. Ini secara fikih. Namun kalau kemudian kita ukur dengan ilmu tasawufnya, maka dia lebih baiknya tetap mengeluarkan sebagai sedekahnya. Makanya kalau kita lihat ulama-ulama kita dulu itu kan bukan hanya fokus ngajar, ngaji dan yang lainnya. Mereka ada yang kerja juga, ada di pertanian, ada yang bisnis ini dan sebagainya. Mereka ketika panen misalnya, walaupun tidak sampai pada nisab yaitu 5 wasak tadi, mereka tetap mengeluarkan. Ukuran kalau misalkan persenan ya, persenannya kalau dizakatkan itu berapa, maka mengeluarkan persen itu dari hasilnya. Walaupun nggak sampai, itu sebagai bentuk kehati-hatian. Bahkan sebagian ulama lagi ada yang istilahnya nanam buah-buahan yang bukan korma dan juga anggur seperti rambutan. Itu mereka juga mengeluarkan berapa persennya kayak gitu, sesuai dengan ukuran nisabnya. Walaupun dia nggak nyampe, tetap mereka mengeluarkan. Cuman nanti tidak bernama zakat, tidak bernama zakat wajib.
Ini bernama sedekah. Karena dilihat secara zahir nisab tidak nyampe, bahkan buahnya juga bukan buah yang ditentukan, ya kan? Makanya nanti bernama dengan sedekah. Dan perlu diingat juga bahwa setiap harta yang kita miliki, ya kan, apalagi kita termasuk orang yang berlebih, diingat bahwa di sana ada hak orang lain, entah keluarga kita, entah teman kita, yang penting ada hak orang lain. Apalagi sebagaimana tadi disebutkan, berbagai macam harta dia miliki, maka dia hendaknya memberikan ke yang lain juga, begitu. Nah, ada lagi? Cukup ya? Ya, alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan berkah, manfaat, dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.